Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. Apa kabar semuanya? Gila. I want to say thank you buat kalian semua. Di episode kali ini gue ngerasa terhura dan ngerasa terharu sih sebenarnya. Terima kasih juga buat kalian para pendengar setia podcast di FWB Podcast. Terutama para sobat Kanu yang udah setia banget dengerin podcast ini, anjing. Gue gak bisa berkata-kata sih. Kayak apa ya, kayak ngerasa bersyukur juga gitu punya kalian. Gila. So far, percaya gak percaya, di episode ini, di Kamis Gerimis, ya walaupun gue ngerasa I'm sorry to say gitu. Kenapa? Karena gue sedikit terlambat untuk sedikit ngaret. Karena gue lagi banyak banget kerjaan kantor dan lagi hektik banget. Jadi agak-agak untuk podcast sendiri jadi kayak agak sedikit gak kepegang. I'm so sorry, but pada hari ini gue mau bilang terima kasih dan sedikit rasa bersyukur. Di episode ini gue mau ngerayain dan bilang ke kalian semua, terutama para pendengar, bahwasanya gue happy 200,000 listener untuk podcast FWB. Gila, prok. Gila, tepuk tangan dulu dong. Ya, gue merasa kayak bersyukur aja gitu. Gila gak sih, kayak berada di top chart papan tengah gitu kan, di 30 besar, 40 besar, dapat feedback atau engagement dari kalian semua yang udah ngebantu gue nge-share, ngedengerin juga. Ya walaupun kadang-kadang gue ngerasa curhat aja gitu, kayak ngerasa kayak konten gue tuh freak gitu, kayak emang ada yang dengerin gitu. Jujur aja gitu. Ketika gue record kayak gini nih, gue record, ya udah gue ya apa aja yang gue ada di otak gue ya gue omongin aja gitu loh. Kadang dan kalau misalkan udah gue upload, ya udah nggak gue dengerin lagi. Tapi kadang suka iseng gue dengerin juga sih beberapa gitu. Yang kadang-kadang hal-hal yang ada di sana atau cerita-cerita di sana yang mungkin kebanyakan orang relate dalam cerita tersebut. Bahwasanya kenapa gue bisa menceritakan seperti itu dan mengasih sebuah advice, alasan gue adalah karena gue pernah berada di masa itu gitu. Ataupun gue ngerasain, ataupun gue sebagai narator di sini, sebagai pembaca cerita, gue harus punya rasa empati kepada kepada sang pencerita gitu loh, ataupun orang yang udah berbaik hati dan orang yang sangat amat terbuka sama gue. Walaupun rata-rata yang cerita sama gue tuh orang cewek-cewek yang pakai fake account, tapi ada juga beberapa yang pakai first account mereka gitu. Jadi ya but kayak ya I know you, but you don't know me gitu. Maksudnya kayak even kayak gue tau lo, kasarnya gue tau lo tuh nggak tau gue, tapi lo berani dengan ya udahlah gitu, lo cerita ke tempat gue ataupun lo cerita untuk ceritanya dibacakan di FWB Podcast. Dan gue I'm so proud buat kalian semua yang udah cerita. I want to say thank you very much. Gila sih, gue nggak nyangka gitu bisa mendapatkan feedback atau engagement dan relationship yang baik gitu dari kalian semua yang udah berani cerita, yang udah nge-share conversation, yang udah aktif komen di feed gue gitu loh. Ya, gue nggak ngerti sih di episode ini kenapa gue sedikit curhat aja. Gue emang dulu gue buat Overheard FWB, ya mungkin so far dengan adanya akun ini ya mungkin akan pecah mungkin pada saat nanti gitu, beberapa bulan ke depan ya. And totally gue kayak pas saat ini gue walaupun gue ngerasa belum total kayak pecah banget, cuman pada saat ini gue udah ngerasa kayak wah anjir, konten gue yang kayak gini yang gue rasa kayak bisa dibilang sederhana gitu loh, tapi bisa berdampak atau membuat sebuah traffic di dalam akun gue tersebut gitu loh, ataupun adanya traffic di dalam sana gitu loh, terjadinya sebuah
interaksi di sana gitu. Dan gue ngerasa kayak wow gitu loh. Ya intinya gue nggak bisa berkata banyak-banyak sih. Kayak intinya gue mau bilang terima kasih aja buat kalian semua yang dan gila banget kalau nggak ada kalian ya udah gue nggak ada apa-apanya juga gitu kan. Jadi buat apa juga ya kan? Jadi ya semoga untuk kedepannya gue lebih bisa apa ya menghargai ataupun lebih bisa membangun engagement ataupun relationship kepada kalian semua yang udah cerita sama gue. But ya and this is me gitu loh. Kadang karena kan begitu banyak yang cerita yang masuk ke gue ataupun yang banyak ngechat gue juga di apa di message yang belum gue accept gitu. Message request ya, request message gue tuh banyak banget ribuan yang belum gue balas. I'm so sorry but ya I want to say thank you gitu loh. Ya udahlah. Karena kan admin juga nggak selamanya gue mantengin akun gue ini gitu, konten gue ini nggak. Sekarang gue juga punya kerjaan dan segala macem. But it's okay. Dan gue mau bilang apa lagi ya? Ya udah intinya seperti itu di opening Kamis Gerimis hari ini. Dan gue minta maaf juga sekali lagi karena keterlambatan untuk posting biasanya di Senin Kamis kayak puasa. But I'm so sorry karena ada beberapa hal yang gue harus kerjakan dan prioritaskan akhir ini. Ya udah, intinya gue mau bilang terima kasih dan gue harap kalian semua sehat terus, di stay safe and stay healthy buat jaga kesehatannya tetap tetap prima. Buat yang kerja di rumah tetap sabar, yang sekolah ataupun lagi kuliah ya udahlah. Lo nikmatin karena gue juga seorang mahasiswa juga, lagi kuliah juga dan itu ngerasa freak banget, banyak banget tugas yang kadang gue nggak ngerti juga, jadi kayak ya udah gue mau gimana nih gitu. But ya udahlah ya, kita cuma bisa sama-sama membantu peran pemerintah untuk tetap apa ya, hidup bersih, menjaga diri, stay safe juga, tetap di rumah aja yang gue rasa kayak hidup lo normally dan lo nggak apa ya kayak ya udah gitu loh. Hidup lo masih aman, damai, jaya sentosa dan ketika lo punya rezeki lebih ya semoga lo bisa memberi kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. And so, pada hari ini, pada malam ini, seperti biasa, gue akan membacakan salah satu cerita yang udah masuk ke direct message di Overheard FWB. Cerita FWB yang, wow, sebenarnya apa ya? Kalau misalkan bila bicara tentang cerita gitu loh, rata-rata FWB tuh seperti itu aja sebenarnya. Cuman yang gue suka, setiap orang tuh pengalamannya beda-beda. I don't know gitu kayak sespesial itu gitu kan. Hubungan FWB itu sespesial itu gitu. Entah sama suami orang, pacar orang, atau sahabat lo sendiri, teman SD lo, teman SMP lo, teman SMA lo, dan teman kuliah lo mungkin. Ya sespesial itu gue ngerasa kayak wow gitu loh. Setiap orang punya cerita. Dan gue ngerasa kayak agak sedikit bersyukur. Kenapa? Karena so far sejauh ini berjalannya konten ini makin banyak orang yang cerita dan semakin banyaknya gue ngerasa kayak orang yang FWB-an adalah orang-orang yang punya tempat atau ya mereka ngerasa punya tempat untuk bercerita di sini gitu loh. And so especially gue kayak bersyukur. Dan pada hari ini lanjut gue akan membacakan salah satu cerita yang udah masuk ke DM message gue. Tanpa basa-basi, langsung aja. Begini ceritanya. Bentar, gue minum dulu ya. Tes. Ya, back again with your host. Oke, gue bacain ceritanya. Hai kak, gue mau cerita ya. Sekarang, gue lagi FWB-an. By the way, kita kenal dari Bumble. Baru sekitar bulan Maret lalu. Dia ini cowok yang pernah gue suka banget. Tapi dulu. Nah, jadi dulu itu sekitar tahun 2015. Gue pernah punya pacar pilot. Dan si cowok Bumble ini tuh seniornya cowok gue. Nah, sampai sini lu udah tau lah bahwa yang ceritanya si cewek ya. Sampai akhirnya kita match di Bumble. Itu gue seneng banget. Sampai terus sering chat dan ternyata dia rumahnya itu satu klaster sama kakak gue.
makin senang lagi dong. Dan makin sering ngobrol sama dia. Dan gue makin tambah suka dong sama dia. Dia ini orangnya baik banget, sopan banget, dan lucu banget. Tipe gue banget deh. Tapi gue tahu, di mindset gue, tiap kenakalan sama cowok di Bumble, pasti ya cuma bisa sampai tahap mantap-mantap aja. Gak mungkin sampai serius. Dan pernah nih, suatu hari kita lagi ngobrol. Dia bilang, kita cerita-cerita yuk. Kasih gue satu cerita yang bisa bikin gue kaget dan sebaliknya. Nah oke, gue udah ceritain bagian gue. Nah terus sekarang giliran dia. Dan dia bilang, gue sebenarnya udah nikah. Fuck, gue kaget sekaget-kagetnya min. Langsung di hati gue tuh kayak dek gitu, kayak anjing. Nah ini paragraf pertama nih. Kita udah bisa menyimpulkan eh bisa menyimpulkan bahwasannya kayak lo berada di hubungan yang eh FWB yang kita nggak tahu status dia apa. Tapi ada sisi positifnya di mana si cowok yang gua rasa sih umurnya jauh di atas si cewek. Gua nggak tahu nih belum. Gua nggak tahu nih dia umurnya berapa. Dia sengaja memancing atau membuat sebuah pertanyaan di mana gue bakal buka kartu gue nih ya. Gue bakal buka kartu gue nih gitu. And so lu bisa dapetin di sini. Ya, si cowok udah nikah. Dan itu kayak freak banget gitu gak sih, kayak wow. Wow banget gitu loh. Ya gak sih, karena ya kaget lah ketika lo mencoba atau menerima atau mau memulai sebuah hubungan yang misalkan gue sebagai di pihak si cewek, kayak ngerasain kayak wah anjing nih, ini cerita gue dulu nih, gue seneng banget bisa kenal sama lo dan gue bisa bisa chatting seintens ini atau gemas-gemas bareng lo. Dan tapi sayangnya ketika gue sudah berjalan ternyata dia udah nikah. Dan itu bikin lo ya bikin itu kayak bikin lo tuh kayak kaget sekagetnya ya, dan itu wajar. Lanjut di paragraf kedua. Lanjutnya gue tanya nih ke dia. Tapi you tuh ke tapi kalau misalkan lo tapi you tuh oke, maksudnya gimana sih? Eh you tuh oke. Oh, gini-gini. Dia jawab kita LDR tak. Oh, maksudnya lo gimana tuh kalau berdua gitu? Terus dia jawab, iya kita LDR. Oh maksudnya berarti si cowok ini, si pilot ini LDR nih sama gitu. Gue tanya lagi, terus lo main Bumble cari apa? Nah dia jawab, gue cuma mau cari temen aja. Lo tahu kan gue di sini tinggal sendiri. Ya menurut gue ini jalan tercepat biar punya teman aja. Tapi gue nggak macem-macem kok, sumpah. Nah terus akhirnya gue cuma bilang, sorry ya, gue sebenarnya tipe orang yang nggak bisa toleransi jika my boyfriend main Bumble atau ada unsur buat selingkuh jenis lain dan apapun itu. Apalagi ini tuh lo udah nikah. Jadi di sini gue mau memposisikan gue biar baik untuk perasaan istri lo gitu. Nah, bagus. Ini cewek bagus juga nih niatnya nih. Nah, kesimpulannya gue memutuskan untuk membatasi percakapan kita berdua ke depannya. Malam itu obrolan selesai. Terus gue sebagai pihak cewek gue tuh nangis, men. Sampai kayak patah hati gitu. Kayak shit, even lo udah punya pacar aja gue tetap nggak bisa reach lo mungkin. Apalagi ini lo udah nikah. Ya sampai di sini tuh gue ngerasa kayak cerita minggu lalu nggak sih, kayak ketika lo yang seperti gue bilang, ketika lo sudah berjalan, ketika lo ketemu dengan seseorang, entah siapapun itu, yang lo ngerasa kayak klop dan klik sama dia, ternyata dia punya orang. Itu freak banget cuy. Sangat amat disayangkan gitu loh. Hal-hal tersebut udah sering banget terjadi, entah di Jakarta dan ataupun dimanapun. Hal kayak gitu lumrah. Karena sebagai kita, ketika kita jatuh cinta sama orang, kita tuh nggak bisa memilih kepada siapa kita akan menjatuhkan hati kita ataupun kita punya rasa. Dan rasa itu timbul. Seperti itulah ketika kita ngerasa kayak nyaman dengan seseorang. Tapi kita tahu bahwasanya
dan kita akan sakit hati dan kita mungkin bisa sampai nangis ketika kita udah baper sama dia ataupun kita udah ngerasakan sebuah chemistry yang tercipta di dalamnya dan ternyata itu punya orang lagi gitu loh. Wah itu sih parah anjing. Kayak ya di anjing. Tai ya. Kenapa sih lo nggak bilang dari awal? Nah di sini tuh pentingnya sebuah komunikasi di dalam hubungan, pertemanan dan segala macam. Tapi ya gue dapetin sini dari awal tuh ya dia just like yang nyari teman doang ya kan sih. Ya yang penting dia udah jujur bahwasanya itu gue punya istri dan gue tuh status gue tuh nggak single. Ya it's okay. Jadi ya buat ceweknya ya semoga ya baik-baik aja sih dengan keputusan lo kayak gini karena lo punya niatan baik untuk tidak apa ya mengganggu rumah tangga orang ataupun dia sampai apa ya kayak walaupun dia punya pacar tuh lo gue juga nggak bakal reach lo gitu loh even kayak apa ya memperdulikan atau membiarkan lo lebih jauh lagi gitu loh ya udahlah ya si cewek juga baik juga sih niatnya. Nah terus lanjut cerita nih selang 2 hari dia chat gue lagi after 2 hari dia nangis ini after 2 hari dia selesai berbicara kayak gitu dan segala macamnya dia tanya kabar gue min gimana dan kita ngobrol baik-baik lagi. Wow, singkat cerita dia ajak gue ketemuan malam itu. 2 hari coy. gue oke ini min karena sebelumnya udah 2 kali juga gue tolak ajakan dia. Dia bilang kita keliling-keliling Jakarta ya gitu. Mau bawa minuman gak? Gue masih punya Bombay. Kayaknya di otak gue tuh udah shit. Gue udah tahu banget nih endingnya kita pasti bakalan mabok dan nginep. Tapi dosa banget gak sih gue? Tapi gue have a crush on him gitu. Kayak gue punya perasaan apa ya? Kayak crush itu kayak gue ada rasa kayak lebih sama lo gitu intinya kayak gitulah. Ya pada akhirnya jalan dan nginep. Ini cewek udah gue puji-puji tadi karena lu berniat baik tidak mengganggu rumah tangganya sekalipun dia punya pacar. Dia udah sekarang sudah punya beristri gitu loh. Tapi ya udah. Di sini gue bisa menyimpulkan lanjut cerita nih seru banget kayaknya nih. Kita lanjut jalan-jalan ke Jakarta sebentar. Terus kita masih bercanda-bercanda drive thru MCD. Terus akhirnya dia bilang dia mau. Terus akhirnya dia bilang gini. Mau check-in aja nggak sih biar enak minumnya? Gue nggak macem-macem kok. Mau check-in aja nggak sih biar enak minumnya? Freak man anjing, please. Hari gini kayak gitu. Ada yang ngajakin minum terus check-in. Lu udah tau lah kemana nanti selanjutnya. Anjing lu makan ketupat sayur ya nggak mungkin men anjing hari gini. Pakai bilang nggak macem-macem lo. Anjing ya men. Ini gue sebagai cewek ya. Sebenarnya gue udah kayak pengen banget. Tapi hati nurani kayak bilang jangan gitu kali. Tapi akhirnya setan lah yang menang. Kita check in, mabok dan akhirnya mantap. Mantap 3 ronde dan ronde terlama itu sampai 2 jam. Gue suka karena dia tipe yang mau usahain gue sampai gue keluar. Tapi ternyata pas udah dipakai, dia nggak enak min ngeweknya. Nggak sesuai ekspektasi gue aja gitu. Makanya bisa sampai 2 jam. Karena gue kurang ngerasa enak aja. Tapi sisanya gue tetap suka banget sih dia karena sifat dan lain-lainnya. Oke, baik. Pada akhirnya di sini si cewek mengiyakan ajakan dia untuk check in dan minum bareng di hotel mungkin ya. Ya nggak salah sih. Ya udahlah. Setan berkata lain. Setan disalahin men anjing. Lo yang berbuat, lo yang enak, setan disalahin. Lu parah banget cuy. Lu parah banget anjing, lu parah banget. Kan lo yang diajakin gitu loh. Lo yang udah hati lo udah bilang jangan, tapi lo nggak salahin setan anjing. Tapi intinya gini sih.
ketika lu udah kenal sama cowok, siapapun itu dimanapun itu, cowok ataupun cewek, lu sebagai cewek misalkan di posisi cewek, kenal dengan salah satu seorang cowok yang ngajakin lu main, keluar keliling Jakarta, perginya malam, dia ajakin minum, dan ngomongnya nggak bakal macem-macem, tapi ujungnya lu diajakin check-in, udah fix, fix, fix banget, fix banget, itu udah fix banget sih, itu udah fix banget, lo bakalan mantap-mantap. Nggak mungkin nggak, tapi mungkin di luar sana juga ada beberapa yang nggak sampai nggak. Kalau lo kayak udah, ya udah gitu, gue punya barrier atau sebuah prinsip di mana gue nggak mau sama lo gitu loh, ya just like kayak lu cuma teman gue, cuman ya kalau misalkan dia posisinya kayak gini ya, even lo punya rasa lebih gitu, walaupun sebelumnya lo nangis juga, walaupun karena tahu kalau dia tuh punya pacar orang, tapi ya, ya udah gitu loh, lu udah berjalan men, lu udah apa ya, ya udah lu terlanjur gitu, kayak sayang-sayang aja gitu ketika lu udah sampai hotel, lu udah tipsi-tipsi bisa mabuk dan segala macem. Tapi lo nggak melakukan apa-apa, ya kentang aja gak sih, kayak ya udahlah, ya mending lu pulang aja gitu, lo ngapain lu di hotel kayak gitu, ya kan kan sayang aja, tapi ya udahlah, ya udahlah ya, lu juga menikmati 2 jam padahal dia mainnya nggak enak, ya udahlah. Ya padahal istrinya juga main juga sama orang lain. Tapi I'm sorry. Nggak bercanda. Gua nggak tahu sih. Nggak boleh sujon, nggak boleh sujon. Oke, balik lagi, back out. Balik lagi ke ceritanya ya. Nah, besoknya nih kita balik ataupun kita pulang. Kita chat dan kita chatin lagi gitu. Dia kabarin gue kalau di hari itu ngapain aja. Kita ngobrol banyak sepanjang hari dan jadi lebih asik lagi sih karena habis ngewe. Terus ada dia bilang, eh makasih ya, lo enak banget. By the way, cium di mulut lo semalam seksi banget. Fix banget. Episode kali ini judulnya cium in mouth. Cium di mulut lo semalam seksi banget. Pokoknya setelah nginep itu hubungan kita jadi lebih baik banget sih. Sip. Oke, skip ya. Next weeknya, minggu depannya dia ngajak gue nginep lagi dan gue yang okein aja gitu loh. Ya udahlah. Sebenarnya gue kayak yang bodoh ya. Kok gue nggak konsisten gitu loh. Iya bener, lo nggak konsisten. Tapi gue udah berpikir kalau nginep kita yang kedua ini adalah untuk yang terakhir kalinya, for the last time. And so berdasarkan testimoni dia, di malam pertama dia suka banget gue yang kayak bikin dia puas. Jadi gue berpikir untuk menjadi bitchnya dia malam ini. Biar gue nggak bekas aja sih di pikirannya. Tapi udah, terus gue mau cabut dari hubungan ini secara sepihak. Karena sebelumnya gue udah cabut baik-baik, dia tetap nggak mau. Akhirnya ketemu dan kita cekin lagi. Di malam ini gue jadi liar banget. Gue sengaja pakai lingerie lengkap. Gue mulai cium dia duluan. Gue mulai foreplay duluan dan gue yang mulai gamenya duluan. Wow, I'm gila sih, lo liar banget sih. Tapi gue suka yang liar kok. Karena liar itu aneh lagi. Enak. Apalagi ketika lu mendapatkan pasangan yang sama-sama liar ataupun yang sama-sama hyper. Jadi kayak, wah anjing nih, gue ketemu lu tuh udah kayak lu lagi di Pornhub ataupun di Browser dan segala macem gitu loh. Ya kayak bintang porno aja banget gitu lah. I like it. Asli sih, ternyata malam itu lebih baik banget dari malam pertama kita nginep. Mantap-mantap sampai pagi. Terus pulang kayak biasa aja gitu. Sampai rumah dia kabarin gue lagi gitu. Ngobrol-ngobrol terus gue bilang, Tit, namanya gue sensor tapi gak bakal gue bilang juga sih. I'm so sorry gitu loh. Semalam itu malam terakhir kita ketemu ya gitu. Si cewek ini bilang kayak gitu. Gue mau udahan dari hubungan ini. Karena gue memang takut banget gitu. Lo itu udah nikah dan yang itu adalah hal yang sakral banget. Dan gue gak bisa gitu. Berdebat, si cowok ini tetap gak mau. Pada akhirnya dia bilang, oke, lu tunggu ya. Gue selesain dulu urusan sama istri gue. Nanti kalau gue udah pisah, lo harus baik lagi sama gue. Tapi please,
lo jangan cabut ya. Debat panjang banget, gue bilang apapun hasilnya itu, if lo ternyata udah clear sama istri lo dalam dekat ini, lo bisa kontak gue. Lo bisa cari sosmed gue dan kabarin gue aja. Tapi sekarang dan untuk sekarang gue beneran untuk harus selesaikan hubungan ini gitu loh. Dan gue akhirnya kita dapat kesepakatan dia nggak apa-apa gue cabut dan gue tinggalin. Tunggu kabar dia selanjutnya. Dan ternyata lagi beneran lagi proses sama istrinya untuk cerai. Anyway, ini dia nih. Gue baru umur 23 tahun dan si cowok 28 tahun. Dia nikah baru banget gitu tahun 2019 kemarin, men. Gila ya. Gue nggak tahu sih sad or happy ending. Sekarang gue udah hidup kembali kaya biasanya. Gak berharap banyak dia kabarin gue lagi. Karena gue cuma crush aja sama dia. Tapi ya sedih banyak sih. Udah gitu aja Min ceritanya. Mungkin nanti kalau dia udah kabarin gue bakal cerita lagi. Thank you, man. Oke, anjrit. Kayaknya FWB zaman sekarang tuh nggak jauh-jauh dari apa ya? Nggak jauh-jauh dari hubungan yang punya orang, nggak jauh-jauh dari yang udah nikah sama yang udah nikah. Ya udahlah ya, gue sampai sini gue masih bingung nggak sih kayak ya gue nggak tahu sih ini salah siapa gitu loh. But I think dalam sebuah hubungan ketika ada kecacatan dalam hubungan tersebut sampai terjadinya hal-hal seperti ini mungkin ada faktor ataupun pemicu ataupun apa ya lebih ke faktor nggak sih kayak the reason why lo kenapa ngelakuin hal ini gitu loh. Pasti gue tahu nih ada sesuatu hal yang mungkin kita nggak tahu ya I don't know ya gue harap jangan sampai terjadi ke kehidupan gue pribadi sampai ataupun ke kehidupan kalian gitu. Karena gue nggak tahu sih, pasti si cowok pasti punya rasa yang namanya the reason why, mungkin LDR gitu loh. Tapi ya kalau udah nikah ngapain sih LDR gitu loh. Ya I don't know, mungkin karena pekerjaan juga. Cuman ya kayak nggak sampai segitunya juga nggak sih, kayak sayang aja gitu loh. 2019 lo nikah, sekarang baru 2020 bulan 5 ya. Dan kayak sayang aja gitu lo nikah capek-capek tunangan, resepsi, ngeluarin duit banyak, ngerepotin banyak orang. Tapi ya lu kayak gitu. Ya, sayang aja gak sih? Tapi ya udahlah. This is your family dan itu adalah hubungan lo dan itu adalah apa ya? Ya udahlah. Kita sebagai di sini sebagai pembaca dari pihak ketiga, sudut pandang ketiga gue, ya. Nggak boleh ngurusin hubungan lo ataupun dan segala macam. Jadi ya udahlah, itu masing-masing aja. Mungkin lo ada reason why-nya apa dan gua nggak tahu. Karena yang dapat cerita ini gue dari pihak si ceweknya gitu loh. Jadi ya oke, it's okay gitu loh. Ya udah, intinya dan buat ceweknya adalah ya ya udahlah ya kalau misalkan beneran itu jodoh lo ya sikat aja dah. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga sih kalau misalkan dia nanti sama lo sejak lo belum punya apa ya punya dalam status yang jelas aja dia berani kayak gitu. Gimana nanti ketika dia punya status yang jelas sama lo gitu. Dan ya I don't know, mungkin takdir ataupun apa yang bisa mengubah seseorang itu bisa juga sih. Tapi yang gue tahu ketika seseorang yang sudah berselingkuh pasti soon, tak kapanpun dia akan tetap seperti itu. But I don't know. Ya udahlah ya. Kita sama-sama berdoa aja semoga kita diberikan pasangan yang baik lagi lebih dari terbaik. Dikasih pasangan yang baik dari yang terbaik gitu loh. Dan semoga apapun itu ya balik lagi ke diri kita dan semoga juga kita bakal menjadi orang-orang yang selalu dalam lindungan yang hal-hal baik yang dapat apa ya vibes-nya tuh positif terus gitu loh. Jangan sampai hal-hal negatif tuh ya datang-datang ataupun kayak mendekat itu ya amit-amit sih ya. Dan juga yang apa ya yang gue ya kita
sebagai pribadi juga harus konsisten gitu. Terutama pribadi gue dalam hal konsisten podcast gitu loh. Dan untuk cerita ini gitu loh, kita juga harus bisa ataupun memilih sebuah hal yang baik gitu loh. Konsisten dalam hal pegangan ataupun kita memilih sebuah prinsip di dalamnya gitu loh. Kayak gue, misalkan ya udah prinsip gue mungkin berpacaran. Prinsip di awal gue nggak mau FWB-an. Lo ataupun nih lo berjalannya apa ya? Ya udahlah intinya kayak berjalannya lo berniat atau mempunyai prinsip ya udah gue nggak bakal selingkuh ataupun gue bakal menjaga komunikasi yang baik, gue akan menyayangi lo dengan tulus dan segala macamnya, dan gue akan berprinsip bahwasanya gue akan menjaga hubungan ini. Tolong pegang prinsip lo seperti itu dan kuat-kuat dan harus menjaga prinsip lo gitu. Jangan sampai kayak gini, lo udah prinsip bahwasanya gue nggak bakal mau sama orang yang udah nikah ataupun orang yang sudah berpacaran gitu loh. Tapi ya seperti yang kita bilang, suatu saat ketika kita yang seperti gue bilang jatuh hati atau nyaman dengan seseorang, klop dengan seseorang, klik dengan seseorang, itu kita nggak pernah meminta ataupun kita nggak pernah salah gitu loh. Siapapun itu, gue pernah gitu punya dulu. Kayak gue masih apa ya? Ya udah intinya dulu gue pernah di posisi jatuh cinta sama orang yang di atas gue gitu. Ya nggak salah dong. Toh itu rasa yang nggak bisa kita bendung, perasaan yang oh ya udah datang dari mata turun ke hati ataupun ya udah gitu, kita nggak bisa memilih. Ya seperti itu juga sih, tapi ya balik lagi, lo harus punya sebuah apa ya, barrier pegangan, sebuah prinsip di mana lo harus memegang teguh prinsip itu. Jangan sampai lo labil dan lo nggak bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Itu sih. But gue jadi kepo nih sama lo, zoom in mode tuh gimana? Nggak bercanda. Ya, I think ya begitulah ya pada episode kali ini di Kamis Gerimis ini. I'm so sorry. Mungkin gue uploadnya di hari Jumat malam, di tengah malam kayak gini. Ya udahlah, yang penting udah update. Ya karena gue akhir-akhir ini lagi sibuk juga. Dan semoga gue bisa join sama Spotify di eksklusif gitu konten gue diakuin sama Spotify, anjir. Amin. Nggak tahu sih. Mimpi gue untuk so far gue udah di episode ke-28 dan adalah mimpi gue dengan podcast ini semoga bisa diakuin juga gitu sama Spotify ya. Amin aja, kita doakan bareng-bareng. Amin. Dan I want to say thank you kembali lagi, terima kasih gitu buat kalian semua yang udah ngirim cerita ke direct message gue. Dan gue mengingatkan lagi itu untuk terus tetap konsisten kirim cerita, kirim conversation bagi kalian-kalian yang punya pengalaman mantap maupun toxic perihal tentang hubungan friends with benefit. Karena gue akan sangat senang gitu kalau jika kalian sudah punya cerita ataupun apapun itu untuk ngirim ke cerita gue. Dan gue sangat amat senang hati gitu jika sampai cerita lo gue angkat sebagai konten di sini. Wow. Awas kalau ini yang cerita-cerita sama gue nih, kalau deket tuh pengen gue cium-cium gitu. Nggak, bercanda. Menang banyak gue nanti. Ya udah, dan gue mau bilang terima kasih juga buat kalian semua. Iya, ada yang telepon. Dan buat kalian semua yang udah apa ya, support gue. Dan aduh, ada yang telepon ini. Ya udahlah ya, sorry yang telepon gue. Nanti gue bakal telepon lo balik. Kok gue jadi ngomong di sini? Ya udah, intinya terima kasih, tetap terus support di channel Overhead FWB. Jangan lupa untuk share, komen, dan like juga. Intinya lo harus dengerin podcast ini. Terima kasih. Tetap juga jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. Jaga kesehatan lo, jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Oke, dari gua admin di sini pamit undur suara. Jangan lupa apa lagi ya, kemarin tuh jangan lupa ngewe ya, sekarang jangan lupa apa ya? Jangan lupa minum Yakult pakai soju. Oke, gitu aja dari gua. Yuk, terima kasih yang udah denger ini. Admin pamit undur suara. Sampai jumpa.